bersama dengan anak-anak. Ada kekurangan bukan berarti saya nggak angkat tangan gini. We are going to start our worship from home. Episode ketiga, tetap produktif di tengah pandemi. Gitar clear, oke. Semoga nanti saya mainnya juga clear. Demi WFH, saya rela siang dan malam latihan gitar. Setelah bertahun-tahun lamanya tidak... ini dia, Mas Feris. Sudah main. Waktu pertama kali live bareng sama Icop yang episode pertama itu delay, jadi kita mau tes dulu untuk worship di awal apakah delay, apakah bagus gitu ya. Halo Feris. Halo? Jelas ya? Jelas. Oke. Ready for today? Ready dong. For our WFH? Worship ya? Yes, worship from home. Ini episode ketiga, tetap produktif di tengah pandemi. Halo Pak Mayor. Gimana, apa kabar? Sehat? Sehat, kabarku jelas nggak Pak? Jelas. Saya jelas ya? Jelas. Oke. 1 menit lagi kita akan mulai. Siap sama-sama. Welcome TGH Darmawan. Ini temannya Feris Mas Teguh. Ya, teman saya. Oh, Pakuan Group. Pak Teguh. Pakuan. Clear? Hah? Tanya, Feris clear nggak suaranya? Feris clear ya? Aku masuk speaker soalnya. Oh, speaker. Oke. That's good. Oke, di jam 2. Kita mulai aja ya. Ya. Oke, shalom semuanya. Welcome back with me, Moses. Shalom. Di PFH episode ketiga, tetap produktif di tengah pandemi. Saat ini, topiknya kita membahas seputar dunia usaha bersama narasumber kita yang sangat kompeten, pengusaha muda yang sukses di bidangnya. Nanti kita akan tanya-tanya banyak. Teman-teman juga bisa tanya jawab sama narasumber Feris Ardianto. Nah, ini acara WFH judulnya Worship from Home. Nah, Worship from Home ini baru saja dijalankan minggu ketiga dan luar biasa antusiasmenya sangat bagus sekali. Banyak orang yang diberkati dan tujuannya adalah supaya meng-encourage semua yang ada di rumah, yang ada di manapun kita berada, tetap semangat, tetap dekat dengan Tuhan, dan terus menyala-nyali dalam Tuhan. Oke, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mau siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Oke. Yes Lord, kami datang kepadamu Tuhan, menyembahmu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Berkati acara WFH hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap orang yang hadir, yang menonton Tuhan, yang join Tuhan di Instagram. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dari awal sampai akhir Engkau menyertai, memberkati, menguduskan acara kami hari ini Tuhan. Berkati juga signal Tuhan. Tidak ada yang error, tidak ada yang lambat Tuhan, tidak ada trouble Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord. Yes. Oh, let's worship God. Jesus, we worship you with all my heart. Shikiriara bayara bayara.
Mari kita tinggikan nama Tuhan. Glory to God in the highest. For your great and matchless name. I Amen. worship you and honor you. You're lifted up in this place. Yes. Amen. Jesus the Son, there's no other. Amen. Heavenly King, Lamb of God. Amen. For you alone, Yes. the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, I I worship worship you. Oh God, I I worship worship you. be glorified and And make me, magnified. Oh oh God, God, I worship you. mari kita ulang lagi dari awal. Glory to God. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. Amen. For you alone, the Holy One. Yes. You're lifted up in this place. Amen. Oh Oh, God, I I worship worship you. you. Oh God, I I worship worship you. be glorified and And magnified. Oh oh God, God, I I worship oh God, I worship you. worship you. Oh God, God, I I worship you. worship you. Be glorified And and magnified, magnify, oh oh God, God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I I worship you. Be glorified. glorify and magnify, Oh oh God, God, I worship. oh, worship you, Lord. Hallelujah. Jesus. Somebody else. Yes. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak
dipuji, nyanyi pujian bagi bagi Tuhan, pujian yang bagimu. Tuhan, namamu besar dan Dan layak di dimuliakan namamu Tuhan Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. layak dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, Tuhan puji bagimu. Tuhan, namamu besar dan Dan layak layak dipuji. oh, ku agungkan namamu Namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, Tuhan namamu besar dan layak dipuji oh, pujian bagimu Tuhan, Tuhan pujian bagimu. Tuhan, namamu Bes besar dan layak dipuji. Oh, yes Lord, Engkau yang layak dipuji ya Tuhan. Engkau yang layak Amen. disembah, layak ditinggikan Amen. Tuhan. Engkau terlebih agung dan Amen. tegak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati acara kami hari ini. Kau kuduskan Tuhan Amen. di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Semua siap katakan amin. Oke. Welcome back with us Moses and Ferris di WFH episode ketiga, tetap produktif di tengah pandemi. Tepuk tangan semuanya. Woohoo. Ya, thank you yang sudah bergabung. Kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sama-sama Ask and Question with Ferris Ardianto, di mana dia adalah banyak sekali nih posisi job positionnya ya. Enggak lah. Executive Chairman Kairos Foundation, Founder, Director, CEO Kairos Lentera Nusantara, Co-Founder, Komisioner Kairos Land 2020, Pik Kripik by Sang Pisang, dan PT Kabot Anugerah Sejahtera. Wah, luar biasa. Daibak Ferris. Gerobak. Ferris ini pemuda yang merantau dari Pati ke Jakarta, yang meniti karirnya dari nol. Kita semua tahu bahwa Ferris itu perjuangannya bukan kaleng-kaleng. Nah, saat ini dia sudah mencapai di posisi ini, tentunya bukan dengan usaha yang mudah, betul ya Ferris ya. Bisa diceritain dulu secara singkat perjuangan Ferris dari Pati ke Jakarta, backgroundnya seperti apa, dan hingga seperti sekarang ini, gimana Ferris? Ya, enggak lah, biasa aja lah. Semua anugerah lah Pak. Semua ya benar dari Pati. Orang tua saya dari Pati, kami dari Pati merantau ke Jakarta 10 tahun lalu. 10-11 tahun lalu lah ya. 10 sampai 11 Gitu. tahun yang lalu, oke. Ya. Bapaknya supir, ibunya buruh. Wow. Ya. Waktu ke Jakarta jual arisan 300.000 untuk merantau waktu itu. Baru Jual arisan? Ya. Kan arisan kan mesti dapat kan. Tapi kalau belum kan dioper ke orang, dibayarin dulu biar keluar duitnya gitu. Dijanjiin nanti kalau dapat. Lah dari situ merantau ke Jakarta dan jadi karyawan.
9 Oke. tahunan kali ya, 90 tahunan kali ya jadi karyawan. Modal 300 Dan ribu. merantau merantau dari Pati ke Jakarta bawa uang 300.000. Wow, oke. 300.000. Terus cari pekerjaan di Jakarta, dapat Hmm. karyawan harian. Dapat karyawan harian, gajinya sehari 30.000 gitu Sehari waktu itu. 30 ribu. Ya, Terus, terus ya bekerja, mencari pengalaman. Karena di sini kan saya nggak punya saudara satupun, oke. ya kan? Hidup di Batang Kara, Haji. Ya, jadi dari karyawan, ya terus kita cari pengalaman, baru kita coba belajar bisnis gitu aja sih. Ada teman Iya, saya nih bisa buat pesawat, namanya Pak Idam tuh. siapa itu? Teman saya dari Diplomat Success Challenge, dia bisa buat helikopter itu. Wow. Lagi join ya Pak Idam ya? Ya, Pak Idam itu bisa buat helikopter dia, keren dia. Wah, keren Bisnis sekali. plan-nya Terus buat helikopter. dari Ya. karyawan harian hingga akhirnya sekarang sampai memutuskan memulai usaha dan menjadi executive chairman, founder, director, CEO, itu gimana Feris? Apa yang membuat Feris tuh mau melangkah jauh dari karyawan yang orang tuh pengennya nyari aman, tapi sekarang kan jadi pengusaha otomatis resikonya banyak. Apa yang membuat Feris memutuskan menjadi pengusaha? Yang pertama sih udah pasti lah ya, dalam kita memulai segala sesuatu udah pasti punya visi dulu, ya kan? Oke, Ya, saat kita udah tahu visi kita apa, terus kita udah bisa punya bayangan nih. Kita contoh nih, kita nih 5 tahun ke depan ini mesti seperti apa. Terus 10 yes. tahun ke depan kita mesti seperti apa. Terus 20 tahun ke depan terus seperti apa, dan ya long term future-nya seperti apa. Saat kita udah tahu visinya, kita bisa lihat gambarnya jelas, ya kan, seperti apa, baru kita bisa putuskan kan. Karena banyak orang yang memang hidup itu benar-benar nggak tahu arahnya kemana, Hmm. mengalir tapi nggak jelas gitu loh. Dia dia nggak ada gambaran, dia sebenarnya dia tuh kepengen seperti apa gitu kan, Ya, gitu. Nah, visi udah jelas. Kalau kita punya visi, pasti visi itu dari Tuhan. Tuhan betul. itu udah Tuhan itu udah pasti menetapkan visi setiap pribadi masing-masing, ya kan? Yes. Tuhan memberikan sebuah talenta setiap pribadi, untuk fight dia. Dia dikasih bekal nih, Ya. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, dan lain sebagainya. Tapi tidak berhenti dari talenta itu saja, kita mesti mengembangkan talenta itu aja. Seperti yang dibilang, dikasih 5 jadi 10, dikasih 2 jadi 4. Tapi orang yang dikasih talenta 1 nggak dikembangkan kan juga itu salah. Ya, Oke. yang pasti saat kita sudah tahu, kita kita berdoa, ya kan, apapun agamanya, udah pasti punya kepercayaan. Atau mungkin ateis juga saya nggak tahu. Udah pasti apapun agamanya kita percaya, ya kan. Kalau saya kebetulan Kristen, jadi saya tanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus, sebenarnya saya ini mau dijadiin apa ke depannya, gitu kan? Ya. Apakah saya mau jadi pengusaha atau karyawan eksekutif, top position, atau saya jadi politikus atau apa? Itu kan kita sudah pasti kita berdoa terus, gitu kan? Yes. Sejahteranya di mana? Oke. Nah, hari demi hari saya berdoa, dan memang setelah saya sejahteranya tuh saya di businessman gitu kan, pengusaha gitu. Dan nggak gampang sebenarnya sih, gitu. Nggak gampang kita untuk memulainya. Tapi kalau kita sudah jelas kita punya visi, ya mau nggak mau kita udah tahu gambarannya ke depan seperti apa. Jadi saat kita sudah punya goal yang besar, 5 tahun 10 ke depan, 10 tahun, 20 tahun ke depan, bahkan sampai 50 tahun ke depan, bahkan kita buat satu legacy, udah pasti Yes. masalah-masalah kecil itu nggak kerasa. Ya kerasa, tapi karena dia kecil, kita punya sesuatu yang besar, jadi ya biasa aja gitu. Oh, jadi pentingnya kita punya visi ya, dan visi itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita berdoa, kira-kira maunya Tuhan itu kita jadi seperti apa, dan akhirnya Iya, Feris mendapat
kan jawaban dari Tuhan bahwa Feris mau jadi businessman on top Ya. position right now as executive chairman, CEO, and segala macam banyak sekali. Kalau Dan komisioner ada penanggung jawabnya. Jadi kalau saya dicontoh, saya kalau komisioner berarti kita punya punya director di sana. oke, Gitu. tapi gimana caranya menghandle semuanya itu Feris? Kamu sebagai executive chairman, founder, director, co-founder, dan lain sebagainya. Dan Eh, dalam waktu bersamaan itu seperti apa cara menghandle-nya gitu? Apa ya, nggak pusing? Apakah sempet eh, sempet entertain yourself gitu, doing something else, another your job? ya. Kebetulan Gimana? kebetulan kan uh, eh, kalau di situ komisioner berarti saya sudah punya tim di sana, Hmm, gitu. Jadi eh, ka- kalau di situ komisioner, jadi saya sudah hire personal in charge. Ya, oke, ya ibaratnya kita ada director, contoh di properti, saya sudah ada director di sana. Saya cuma tinggal pastikan bahwa bisnis itu bisa jalan, ya kan? oke. Umumnya aja, tapi secara teknis, detail dan lain sebagainya, ya kita sudah punya tim lah, gitu kan? Hmm. Ya, kita masuk ke topik ya, Feris ya. Tetap produktif di tengah pandemi kan, Feris ini menangani berbagai usaha. Kairos Foundation itu bisa diceritakan seputar apa? Properti atau Bukan, kayak Chorus Foundation itu wadah saya untuk cari dana, untuk saya sumbang-sumbangan ke orang. oke, jadi menyumbangkan juga ya. Nah, ini menarik nih Ya, karena saya hmm, sempat lihat di Instagramnya Feris di tengah kondisi yang susah, tapi justru Feris melakukan bakti sosial, memberikan ya, bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan ya, ini bukti bahwa eh, di tengah banyak perusahaan yang gulung tikar, tapi yang dihandle oleh Feris berbanding terbalik kita justru bisa memberikan bantuan. Oke, kalau ya. Kairos Nusantara itu seputar apa usahanya? Bisnis pangan, Pangan komoditas, seperti kayak gimana beras, Bas? beras, ayam karkas, ayam karkas, Ayam ya. ayam ayam mentah ya, ayam mentah. Satu Ikan ada ikan lagi ikan, oke. huh? Ya Eh, komoditas, ya apa Kairos Lentera Nusantara itu tadi beras, ayam, beras, ayam, ikan, gula, putar, putar makanan lah ya, ya. ya, Dan ada lagi pangan, pangan, pik-kripik nih ya. ya, keripik, Pik-kripik by Sang Pisang yang seperti cemilan ya, berbahan dasar pisang dengan berbagai ya. macam varian rasa ya. Dan juga satu lagi adalah PT Kabut Anugerah Sejahtera itu seputar apa? Itu kontraktor, Kontraktor. kontrak, Oh, ya kontraktor. interesting ya. Jadi menangani yayasan, terus seputar pangan, bahan bahan pokok, Hmm, ada juga cemilan dan juga kontraktor. ya. Semua dikemas dalam satu orang yang bernama Mas Feris Ardianto, luar biasa. Feris, boleh tahu umur berapa sekarang? 30, 30. sudah Sudah merintis kemarin, saat ini berapa lama? 2015 ya mulainya. Dari 15 Dari tahun ya. 2015, 2015 sudah mulai usaha. Sebenarnya dari tahun 10 tahun yang lalu saya juga udah usaha, tapi kan yang kecil-kecil yang nggak masuk gitu kan. Contoh kayak hal-hal yang simpel-simpel lah. Jual MLM kayak gitu-gitu ya kan. Jualan yang hal-hal kecil gitu kan. Buka kantin. Tadi Pak, tadi sempat ada pertanyaan-pertanyaan Pak. Iya, ya. Eh Dijawab dulu atau gimana? Sorry. Ya. Oh ya, teman-teman yang mau bertanya seputar topik ini tetap produktif di tengah pandemi, boleh silakan by comment. Nanti kita akan Itu bacakan dan akan diajukan kepada Feris. Oke, sambil menunggu, saya mau nanya nih Feris nih. Masuk ke topik tetap produktif di tengah pandemi. Kan Feris ya, usahanya seputar pangan, ya. beras, terus cemilan keripik, Hmm, dan juga ada kontraktor. Nah, di tengah kondisi pandemi seperti ini, banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak yang merumahkan karyawannya, gitu ya. Banyak ya, sektor yang lain itu mengalami kebangkrutan lah ya. Tapi justru ya.
di tengah kondisi seperti ini, perusahaannya Feris masih tetap bisa memberikan bantuan kepada orang-orang lain. Berarti secara finansial aman ya? Eh, Aman ya? dilihat dari dilihat dari sektornya dulu, Pak. Oke. Jadi di saat pandemi kayak begini, udah pasti ada sektor yang kalah, ada sektor yang menang. Jadi di saat pandemi seperti ini Contohnya seperti apa ada sektor yang dua, kalah? yaitu ada sektor yang potensial loser dan sektor yang potensial winner. Hmm. Ya, jadi jelas kalau di sektor Oke. seperti ini pariwisata udah pasti kalah, Pak. Contoh, Ya. dunia hiburan udah pasti kalah, ya kan? Karena kan SSI ya, anjuran, dunia hiburan memang di lockdown juga nih. ya. Terus Jadi ada dua yaitu potensial winner dan potensial loser. Kalau kita di dalam kategori potensial loser, udah pasti kita kalah. Contoh kabut sekarang nggak ada proyek, Pak. Proyek diberhentiin semua kan. Sekalipun kita pegang PO atau sekalipun kita dapat SPK, kita udah pasti nggak bisa kerja karena gedungnya ditutup. karena gedung-gedung, mall-mall juga tutup ya, tidak. Ya, itu udah pasti potensial loser. Jadi di bisnis yang seperti itu udah pasti jangankan growth untuk survive aja mungkin berat gitu. Oke. Dan kita juga tunggakan pasti banyak di kayak gitu. Tuh, nggak akan dibayar sampai dia operasi gitu kan. Ngomongin tunggakan nih Feris, karyawannya berapa sih? Kalau boleh tahu? Nggak banyak sih kita sih paling. Karyawan harian, karyawan timnya nggak banyak. Kalau dari berbagai sektor PT sih mungkin kalau hariannya sama itunya ya puluhan lah. Puluhan masih. Ya. Contoh kalau lagi produksi besar ya, itu udah pasti kalau kita dari ayam nyembelih sendiri sampai jadi bahan dijual, itu dari situ aja contoh kalau lagi produksi bisa 40 orang. Wow. Ya, keripik udah pasti sekitar 10 sampai 20 orang. Oke. Gitu kan. Tapi karena waktu cuman kita kan pakai Pertanyaan saya, Lebaran kan sebentar lagi nih. Kira-kira Feris bisa nggak memberikan THR kepada mereka, karyawan-karyawannya? Tadi seperti yang saya bilang, kita lihat yang benar-benar orang lama dan karyawan tetap ya kita kasih. Tapi kalau yang orang lama, orang yang sudah mengabdi dari awal, ya kita kasih. Tapi kalau yang orang harian ya enggak lah. Kan kita memang special project kan, gitu. Oke. Nice ya, berarti so far so good ya tentang finansial. Gaji tidak dipending ya. Itu gimana caranya mengatur supaya kalau saya pribadi lebih baik saya nggak ambil gaji, saya kasih ke yang prioritas dulu, tim. Yang tim dulu ya. Oh, tapi tetap diatur. Ya karena contoh ya. Pikripi kan sempat di waktu bulan Maret itu kan down banget kan. Oke. Wah itu saya habis produksi kurang lebih kirim 4 truk, 3-4 truk keripik semua itu. Habis itu langsung lockdown. Barang di luar kan banyak banget kan, nggak bisa terjual kan. Ya. Kalau barang nggak terjual kan nggak punya cash flow. Betul. Kalau nggak punya cash flow, udah pasti kan kita bisnis itu yang paling penting itu cash flow. Yes. Jadi kalau ada cash flow kan ada selisih. Selisih itulah yang buat operasional kita kan. Lebih baik saya sarannya gimana nih Feris untuk bagi ya, sarannya gimana sebagai pelaku usaha, sarannya gimana untuk mengantisipasi keuangan terutama dalam menggaji karyawan, terus cash flow produksi supaya tetap bisa berjalan dengan seperti apa? Langkah-langkahnya apa? Kalau saya pribadi sih kalau udah jelas potensial loser, saya lockdown. Kalau bisnis itu di potensial loser, jelas kita mesti stop production. Udah jelas stop production. Jadi
biar bisa maksimal gitu kan. Jangan sampai kita produksi terus tapi serapannya nggak maksimal gitu kan. Gitu. Oke. Itu Pak, Jadi harus ada. pertanyaan-pertanyaan, ada pertanyaan-pertanyaan dulu Pak, Nah, mungkin biar boleh teman-teman yang mau bertanya, itu silakan seputar saya ada pertanyaan dunia dari Pak usaha. Mayer. Ada pertanyaan dari Pak Mayer ya. Mayor, Pak ada Mayer, Bapak Mayor. nah, Pak Mayer tanya kalau jadi pengusaha butuh modal. Modal dari mana? Oke, Yes. modal yang pertama adalah modal kita sendiri, ya kan? Saya kan jadi karyawan Oke. kan 10 tahun. Jadi saya ada Ah, tabungan lah. Ada tabungan beberapa untuk kita jalankan, gitu. yes. Kemudian kita juga ada investor. Karena saya nggak bisa, Ya. contoh nih, saya kan hal yang simpel. Untuk mengerjakan proyek-proyek kontraktor, itu saya kan nggak punya duit. Saya minta Pak Erik duit lah, itu kasarnya gitu. Terus Hmm. beras, beras PO kita kan puluhan ton kan, nggak mungkin itu Ya. uang saya semua juga, nggak mungkin itu uang saya semua. Apalagi saya akan ada kontrak yang cukup besar nanti. Kalau saya dikontrak contoh 2.000 sampai 4.000 ton, uang dari mana? Nah itu pasti Betul. kita pakai investment gitu, pakai Cara mendapatkan investor-investor kita. investor mana, Feris? Cara mendapatkan investor ya kita kerja dari hal kecil dulu aja. Kalau kita udah kerja dari hal kecil dan kita benar-benar proof, kita bisa kembangin, udah pasti investor datang sendiri. Gitu. Kita bahkan dikejar-kejar investor. Asal kita benar-benar punya bisnis proof, kita punya performa bagus, ya itu biasanya orang akan datang sendiri. Ya kita tentunya kita cari juga ya, tapi sejak dari hal kecil saya sudah dapat investor sih. Sejak dari hal kecil gitu kan. Langkah-langkah Jadi yang bisa diambil apa, Feris? uh, ya kerja keras aja. Kerja keras, berdoa, berusaha gitu aja. Simple Yang gitu. secara general yang Feris lakukan itu untuk Ya. mencari investor, melobi caranya gimana, pendekatannya, approachment-nya. Oh, kalau kita mau cari investor, menurutku sih yang paling pertama adalah kita bisa presence. Sebenarnya investor itu beli kita, bukan beli produk. Oke. Ya. Jadi orang mau jadi penyandang dana atau mungkin modalin bisnis kita, itu dia bukan lihat produk sebenarnya. Lihat produk ya, tapi dia lihat founder dulu. Bisnis bisa besar itu biasanya dari foundernya dulu. Siapa orang di dalamnya, baru bisnis itu Hmm. bisa maju. Gitu. Contoh gini, saya Nadiem Makarim. Ya, Saya orang sudah tahu Gojek kayak gimana kan. ya. Nadiem Makarim bawa satu kertas pitching, saya mau fundraising nih, bangun bisnis. 1 M gampang nggak? Dari uang dia. Contoh. Apalagi kapasitas dia kan udah miliar dolar gitu kan. Investmentnya Hmm. dia kan udah triliun. Angkanya kan udah bicaranya udah angka miliar dolar gitu kan. Jadi mungkin dia jual kupon 100 M menurut saya gampang sih. Gitu. Hmm. Atau mungkin Elon Musk gitu kan. Elon Musk yang punya Tesla, yang punya itu. Itu mungkin dia bawa kertas lembar buat pitching bisnis, itu udah pasti dia cuman bawa gitu aja jadi duit itu. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Golda Siregar berkaitan dengan investor juga. Kak, sebagai anak muda gimana bisa dapat kepercayaan dari orang atau investor? Kan selingnya anak muda tuh diremehin Kak. Nah, kayak gua gini kan anak muda diremehin. Gimana tuh biar Uh, nggak diremehin tuh? Gimana ya? Saya mesti itu pertanyaannya loncat ya. Ada juga yang di atas belum yang dijawab ya. Tapi nggak Anak muda di anak muda masih di pakai. ya anak muda diremehin. Hmm. Saya masih ingat waktu saya baru kerja di Jakarta, umur saya 18 tahun, 17-18 tahun, saya jadi karyawan harian.
Kemudian saya ambil bisnis MLM, jualan Rp20.000. Produknya harganya 150 sampai Rp200.000. Saat saya menawarkan bisnis itu ke orang, mau untung 20.000 aja susah. Saya mesti datang ke Tangerang yang jauh sana, daerah Tangerang ujung lah pokoknya. Saya menawarkan bisnis yang harganya cuma 200.000 aja, itu aja nggak kejual. Kasarnya saya mencari partner kan itu, mencari partner untuk mengembangin bisnis. Saya rekrut dia di bisnis MLM waktu itu, hanya untuk mendapatkan sales 20.000 aja, 200.000 untuk untung 20.000 aja, itu aja nggak dapat. Saya jam 6 pagi loh datang ke rumahnya loh. Wow. Nah, hal itu juga saya lakukan bukan dalam waktu yang singkat gitu. Contoh, saya pergi ke Jombang, Jawa Timur dari Jakarta, hanya menjual asuransi 500.000. Kebayang nggak berapa transportnya saya ke Jombang? Gitu. Dan banyak sekali. Jadi menurut saya, biar nggak diremehkan gitu. Ya, benar. Kepercayaan datang dari investor, anak-anak muda. Yang pertama adalah ya kita mesti punya integritas dulu gitu loh. Karena orang yang pertama itu beli kita, bukan beli produk. Emang saya jualan beras 50 ton, kontrak 500 ton, orang lihat berasnya. Ya pasti lihat berasnya, tapi dia sekarang gini, ya buka-bukaan aja, mafia beras tuh banyak sekali. Jadi orang, kalau Feris yang urus pasti berasnya bener. Gitu. Itu udah poin. Jadi saat orang bisa kasih saya tiket project 50 sampai 500 ton, tiket project ini saya angkat tangan gini, I need investor. Itu saya sudah ada partner yang backup saya gitu. Jadi kalau kita contoh kapasitas kita itu cuma uang 100.000, ternyata kita butuh 50.000, berarti kita mesti cari orang yang punya uang 150.000 untuk bantu kita. Investor itu kan banyak. Kita punya integritas ya, supaya orang yang mau bekerja sama dengan kita tuh percaya bahwa kita jujur, kita bisa dipercaya, dan yang paling penting itu adalah kita loyal gitu ya. Ini ada juga tanya dari Christoph, mau nanya, bisnis yang dihandle kan banyak. Tadi kayaknya udah dijawab ya di awal ya. Gimana caranya supaya semua bisa berjalan dengan lancar? Tuh, saya anjurkan, saya pribadi ya, kalau berbisnis itu satu, bisnis itu mesti fokus. Sampai dia punya tim yang bisa menghandle bisnis itu, baru kita buka bisnis lain. Contoh nih, kalau Pikripik, media sosial tim saya sudah punya, production tim saya sudah punya, terus yang ngurus-ngurus dari bahan baku semuanya udah punya, vendor dan lain sebagainya. Terus kita sudah punya rekanan distribusi, ya udah kita cuma tinggal kembangin aja, naikin buat sistem aja gitu. Jadi saran dari saya pribadi, bisnis itu nggak usah banyak-banyak, tapi dalam, jangan lebar ya. Bisnis itu dalam, kedalaman, bukan lebar. Kalau bisnis lebar, kedalaman dan lebar apa bedanya? Bedanya adalah saat kita punya 5 bisnis, tapi omsetnya semuanya kecil-kecil, lebih baik satu bisnis tapi gede. Karena percuma. Nah, contoh gini, kalau saya ada beberapa bisnis, cuman kan di dalam bisnis itu saya ada tim, ada director, yang ada orang yang benar-benar handle hari-harinya, gitu. Contoh kalau saya kalau yang di Kairosland, saya kan kami kan ada bangun klaster di Depok. Jadi saya buat satu company, tentunya itu isinya semua teman-teman saya kerja waktu dulu, saya buat, terus saya tunjuk orang yang paling berintegritas di situ untuk jadi direkturnya. Nah, saya tunjuk dia jadi direkturnya, saya tarik investasi untuk masuk. Gitu. Jadi, balik lagi, kenapa orang mau investasi? Ya karena itu balik lagi, saya sudah pernah diinvest dia dengan nominal kecil, dan ternyata dia oke, ya dia akan tambahin lagi.
Kalau kita setiap hal kecil, contoh dia masukin uang 10.000, Hmm. oh jadi 12.000, jadi 15.000. Ya kita mau narik 50.000 gampang. Tapi kalau kita dikasih uang 10.000, habis itu nggak beres, nggak jelas, ya susah. Gitu. Makanya sekarang ini saya pribadi malah ada future-nya nih, maksudnya harapan saya ya, saya suntik bisnis kecil-kecil nanti. Gitu. Karena saya ngerasain waktu saya masih bisnis kecil-kecil punya kantin, saya kan disuntikin orang. Nah, future-nya saya kepengen suntikin bisnis orang kecil-kecil gitu, agar dia bisa gede. Ya tentunya itu harapan saya sih future-nya gitu. Gitu. Ngomongin bisnis ini kan pastinya ada yang orang-orang sekitar kita yang mensupport menjalankan bisnis ini. Kira-kira siapa yang mensupport Feris menjalankan bisnis yang dijalankan sekarang yang banyak sekali itu? Siapa orang-orangnya? Mungkin kalau saya di forum seperti ini saya nggak bisa sebut people ya, karena dari beberapa mereka mungkin nggak nyaman juga saya sebut. Gitu. Jadi ya dari ada orang, ada institusi pastinya, gitu. Ada orang, ada company, ya ada institusi juga, gitu. Ya. Intinya gini sih, menurutku hal yang paling penting ya, hal yang paling penting kadang-kadang di bisnis itu sebenarnya di Alkitab tuh semua udah ada ya, kan kita ini bahas worship from home. Orang kebanyakan sih banyak semuanya bisa dikait-kaitkan. Contoh iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kebanyakan orang tuh maunya banyak, tapi nggak mau action gitu kan. Orang kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu, tapi dia nggak mau bertindak gitu loh. Kalau kita kan nggak, ya kasarnya kita belum besar ya, kita masih banyak belajar lah. Kita masih banyak belajar, kita belum besar, dan kita masih berjuang juga, dibilang gede juga belum, tapi udah cukup bersyukur, sudah punya project yang nilainya cukup mending gitu kan. Nah, ya integritas dulu. Saat kita punya integriti yang baik, kita benar-benar bisnis nih, nama Feris nih nggak pernah nipu orang nih. Apa yang dikerjakan sama dia nggak pernah nipu orang, dia nggak pernah bohongin orang. Track record-nya oke, udah pasti ya dengan berjaya waktu ya pasti dengan sendirinya ada orang pasti backup, udah pasti itu. Ya. Baru tadi dari pertanyaannya Golda nih ya, cara menunjukkan integritas ke investor ya dengan cara jujur gitu ya. Jujur nomor 1 itu. Jujur itu mata uang semua golongan. Jujur itu mata uang semua golongan. Saat kita berbisnis, kita nggak bisa bawa agama, etnis, ya yang sifatnya seperti itu kita nggak bisa bawa. Yang kita bisa bawa saat berbisnis, ya jujur, integritas, kejujuran, disiplin, udah pastilah kayak gitu-gitu. Yang sifatnya umum-umum lah, tekun. Ya apa ya? Kadang kerja keras orang, Tuhan memberkati kita waktu tidur, betul. Kerja keras menurutku juga berkat juga. Orang kerja keras aja itu blessing loh, karena untuk bekerja keras itu butuh satu effort, anugerah. Untuk kerja keras itu anugerah. Beberapa hari kemarin saya kan nggak aktif di media sosial sama sekali 2-3 hari, karena saya memastikan saya mau kirim beras 50 ton. Saya mesti menguasai dari hulu ke hilir. Karena apa? Karena kalau kita nggak menguasai dari hulu ke hilir, dibohongin orang. Kalau beras sekali kirim 700 juta, kalau berasnya nggak benar gimana? Yang terima salah sasaran gimana? Terus siapa personal in charge-nya? Terus siapa ekspedisinya, logistiknya? Terus siapa semua kita mesti mitigasi resikonya. Nah, waktu itulah saya ada waktu kondisi di waktu benar-benar kerja keras, saya benar-benar fokus. Tapi pada waktu kondisi saya main, ya saya main aja. Seharian full main, udah nggak gitu. Ya, saya ngomong gini karena apa? Karena semua itu pasti ada harga yang dibayar. Yes. Kerugian bisnis yang kita jalankan juga banyak. Saya baru belajar bisnis setahun di Jakarta, motor fiction saya ditipu orang. Saya baru belajar bisnis di Jakarta, gini-gini, uang saya dibawa orang 20 juta. Saya baru bisnis sama teman-teman jalanin ini, dibawa orang lagi.
saya baru bisnis gini-gini, teman partner saya gila perempuan, uangnya dibuat entertain perempuan terus. Ini lagi bisnis, teman saya dipakai narkoba, uangnya dipakai narkoba, banyak banget kayak gitu. Lagi bisnis, proyeknya gagal, rugi ratusan juta. Wow. Baru beli Honda Jazz, rugi bisnis, kita jual lagi. Emang nggak malu, nggak capek, nggak stres. Jadi Banyak pentingnya hal yang cermat dalam mengelola keuangan dan juga apa ya, berhikmat juga ya dalam mengelola semua. Nah ini ada yang udah join ini tadi, saya sapa dulu Bos Snesi Boom, Mas Rian Angkawijaya. Oh, senior. Iya. Kawan Bisa saya. bertiga, ya? Bisa bertiga nggak ya live-nya? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Saya belum pernah soalnya. Coba aja kalau dia request. Iya. Tadi ada yang tanya nih si Atin nih, Tamrin. Kalau nggak ada orang dalam yang apa sih, mana ya? Mana tuh? Kalau orang di dalamnya bukan siapa-siapa gimana? Maksudnya mungkin dia tidak terlalu berpengaruh atau gimana? Ibaratnya dia nggak punya orang dalam yang bisa dipegang gitu. Gimana caranya? Orang dalam maksudnya ini orang di dalam perusahaan atau orang di dalam yang ngasih kita bisnis atau gimana? Kan luas kan? Ya bisa jadi investor atau partner atau Contoh gini, founder. Founder dari bisnis itu kan pasti ada foundernya. Iya. Ya kan? Udah contoh gini, di dalam beberapa usaha yang saya jalankan, emang kita siapa-siapa, kita juga orang biasa juga. Nggak ada yang spesialnya ya kita mau jalanin aja gitu kan. Nah, kalau bicara foundernya bukan siapa-siapa, maksudnya adalah ya kita orang biasa juga, tapi kita punya hati yang luar biasa gitu loh. Nah, kalau ini dari konteksnya orang di dalam, contoh orang di dalam founder, ya semuanya kan nggak mungkin langsung di founder. Ya emang di dalam partnernya saya ada orang yang luar biasa ya. Ya paling cuma Pikri-Pik, ada Kaisang gitu kan. Yang lain kan semuanya orang biasa aja, gitu kan. Nah, itu dari sisi founder, dari sisi founder. Dari sisi orang dalam di project, ya contoh gini, kalau waktu saya pertama di Jakarta, nggak punya teman sama sekali, emang kita punya kenal orang dalam? Kan nggak juga. Ya itulah perlunya kita membangun satu networking, membangun satu jaringan, gitu kan. Ya nggak masalah, kita nggak harus, emang saya masuk di salah satu institusi bisnis, perusahaan, saya nggak kenal orang dalamnya, nggak kenal yang level papan atas ya. Saya jujur aja, contoh kalau saya di bisnis pangan, saingan saya tahu nggak siapa? Jenderal bintang 4, Jenderal bintang 2, terus ya bos-bos papan atas, partai politik di dalamnya semuanya, dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu udah pasti kan. Tapi nyatanya kita nggak pernah bawa bendera-bendera gitu juga bisa kok. Ya kan? Ya ini bawaan siapa nih? Bawaan yang punya bintang di atas lah. Gak ada bintang Kejora. Ya aku nggak kenal siapa jenderal juga di sana. Nggak kenal siapa. Nggak tahu ya, nggak ada yang intervensi. Bahkan saya juga nggak pernah libatin anak-anak RI juga nggak ada. Itu jualan keripik ya pure jualan keripik. Kalau saya gitu. kenal satu jenderal, Feris. Ada kenalan saya jenderal ada satu. Tenang aja. Ya, bapak lo ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Marlisa Grace. Gimana cara meyakinkan orang baru yang nggak tahu siapa kita, apalagi sekarang sistem virtual? Oh, mungkin dia mulai mencoba bisnisnya dengan menjual online, by Instagram, Facebook. Gimana caranya pebisnis baru ini meyakinkan orang-orang melalui sistem virtual atau daring? Gimana caranya? Yakin Kalau saya conviction. Ya, saya pribadi di waktu pandemi ini, saya kan jarang keluar rumah juga kan. Jarang keluar rumah juga. Semua saya lakuin dengan virtual. Semua kita lakuin dengan secara virtual. Meeting virtual, semuanya virtual, conference ya kan.
eh, jarang sekali berinteraksi secara fisik, ya kan? Kecuali di meeting-meeting tertentu yang memang perlu kedatangan kehadiran kita gitu kan. Baru saya meeting fisik. Kalau enggak ya paling virtual aja. Nah, Oke. ya, Gimana caranya orang-orang baru itu bisa meyakinkan meyakinkan kepada publik bahwa produknya bisa dipercaya, bakalan laku keras. Gimana eh caranya? ya, saya share aja. Nggak usah. Contoh kita jualan pikripik gitu ya. Yang jelas-jelas produknya itu kita jual di online ya. Itu kita pribadi ya kita pakai pakai apa namanya pakai advertising, Hmm, pakai influencer, ya semuanya kan ada Instagram advertising, ada Shopee advertising, kayak gitu semua kita pakai, ada Facebook advertising, semua kita pakai advertising. Kita juga bayar influencer, entah berbayar ataupun tidak. Ya kita dari sisi saya pribadi sih ada budget-budget yang memang kita gunakan untuk iklan, oke. bakar duit lah, berapa persen untuk dari keuntungan kita bakar berapa untuk membranding gitu kan, sehingga jangkauannya lebih luas kan Hmm. gitu Jadi pentingnya ya. ada budget untuk advertising atau marketing ya. Ya budget advertising marketing itu udah pastilah gitu. Dan memang sekarang orang mengandalkan banget media sosial gitu ya. Dan sekarang tuh Instagram memudahkan sekali untuk mempromosikan produk kita gitu ya. Orang tuh bisa Ya, laku keras jualannya lewat media sosial. ya, Oke. Nah, gimana strategi yang dipakai dalam memasarkan dan menjalankan bisnis di tengah kondisi orang tuh daya jualnya berkurang, terus otomatis pendapatannya juga berkurang. Gimana caranya mengantisipasi supaya pikripik atau bahan pangan lainnya itu uh, tetap laku di pasaran? ya. Balik lagi kita mesti pisahkan dulu. Mana yang benar-benar potensial winner, yang benar-benar kalau menurutku sih gitu. Kalau kita sudah tahu, contoh, kalau di zaman seperti ini pangan pasti laku kan? Pangan pasti Ya, laku. FMCG pasti laku, fast moving. Alat kesehatan pasti laku. ya. Masker, hand sanitizer dan lain sebagainya itu pasti laku. Nah, saat kita sudah menentukan eh, apa instrumen yang kita jual yang punya potensial winner, baru kita buat strategi pemasaran. Hmm. Gitu. By the way, 1 menit lagi waktu kita. Oh, 1 menit cepet ya. Iya, Oh memang. nggak terlalu. Ya, jadi Oke. satu kita pisahkan dulu mana yang potensial winner dan potensial loser. Kalau potensial winner ya udah strategi pemasarannya. Strategi pemasarannya apa? B2B, B2C, B2BC, kan macam-macam. B2B berarti kita business to business. Hmm. Contoh, saat saya deal dengan Market City. Jadi semua Market City supermarket itu jualan keripik saya. Namanya B2B, ya Oke. kan? Ya kan? B2C 1 menit lagi. berarti ya B2C berarti kita Ya. tingkatkan ke digital marketing. Itu langsung end ke customer kan. Yes, yes. B2B B2BC berarti kita bangun jaringan. Hmm. B-nya baru setelah lagi ke C gitu. Ya, ya tentukan dulu segmennya, tentukan dulu strategi pemasarannya. Oke. 5 detik lagi, by the way. Wah, Kapan pertanyaan Om Feris asap. ada nih Ini bisa di... asap? Ada satu. Nah, ternyata eh, waktunya sudah 1 jam tadi ya, tapi masih masih banyak pertanyaan yang belum dijawab nih. Kayaknya penonton juga masih antusias nih. Kita lanjut lagi ya. Boleh, boleh. Ya Boleh sifatnya ya, kita silakan. belajar. Sifatnya kita Ya, belajar. Sama-sama lah, nggak ada yang lebih baik, enggak. Semua saya masih belajar banyak. Yang lebih besar iya. dari kita tuh banyak banget. Hmm.
Tadi Pastor Maxon nanyain tuh Feris kapan nikahnya. Pastor Maxonnya belum ada lagi nih. Tungguin. Iya, iya. Eh, Di luar topik nih ya. Hah? Di luar topik. Ya, pengennya sih secepatnya lah ya. Kalau Bisa saya itu sih nggak pertanyaan horor itu Feris. horor ya horor tuh. Kemarin saya habis diskusi dengan beberapa teman saya yang kapasitasnya udah diinjek jutaan dolar gitu kan. Saya sempat teleponan sama dia. Dia bilang, partner saya aja bro, pegang bisnis besar, umurnya 39, belum married juga. Terus tuh jadi patokan lu, gitu jadi ngomongin gitu, nggak ngomongin investment malah. Sebentar, ada paket ya, bentar ya. Ambil paket ya. Silakan. Ya, teman-teman yang mau tanya lagi, kita masih ada waktu open discussion with Feris. WFH sudut 3 tetap produktif di tengah pandemi. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Di episode yang kedua kemarin bersama Sister Indiawati, tetap menjadi berkat, luar biasa sekali, sangat diberkati. Poinnya adalah punya hati untuk memberkati orang lain di tengah kondisi yang memang sulit, tapi Tuhan akan memberkati dengan berbagai macam cara supaya kita bisa menyalurkan berkat bagi banyak orang. Nah, ya biasa. Artisnya lagi ngambil paket. Sorry, ada paket ya. Belum tinggal sendiri, Ya, nggak ada yang bisa jadi, ambilin ya. Butuh menurutku penolong sih, untuk bisa yang ambilin. ya, balik lagi ya, saya percaya ya, saya percaya sekali salah satu breakthrough yang Tuhan berikan itu, aduh, Hah? macet-macet ya. Terus? Kami berbagi ke ratusan orang lah ya. Ya puji Tuhan, kurang lebih ada kali 200 orang kita sumbang gitu kan. 200 orang. Okay. Itu karena ya banyak dana dari partner-partner dan lain sebagainya. Kami benar-benar tahu waktu kita berbagi itu benar-benar ada orang yang nggak punya beras. Nggak punya beras loh. Bahkan beberapa kali saya juga turun tangan sendiri untuk membagikan hal itu gitu. Ya ada bahkan beberapa partner saya tuh sampai dia kan liatin saya punya status kan, sampai dia besoknya transfer 5 juta. Dia transfer 5 juta untuk ya udah Fer, coba kamu maksimalkan buat bantu-bantu orang gitu kan. Sembako dari apa ya? Ya kita kemana-mana lah, Bekasi, Malang, semuanya itu kan ada tim-timnya kan yang bantu bagi-bagi. Pak ini jualan beras Pak, bukan dibagiin Pak. Itu jualan beras tuh. Ya kayak gitulah intinya. Berbagi itu kalau cuma jadi sharing berbagi sih, berbagi nggak harus nunggu kaya sih menurutku. Ya kan, berbagi nggak harus nunggu kaya, tapi waktu kita punya hati berbagi aja, ya kan. Waktu kita, firman Tuhan bilang waktu kita memberikan orang yang susah itu memiutangi Tuhan kan. Yeah. Bayangin, piutang ke Tuhan loh, sadis nggak sih? Itu firmannya ada ya percaya aja lah gitu. Powerful ya. Ya. Ya, itu siapa aja yang terlibat Feris dalam memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang-orang? Itu di mana aja targetnya? Kayak di Pati juga ya? Di mana? Di Pati juga ya? Di Pati itu satu RT saya kasih semua. Wow. Saya dibilang mau nyalon katanya, enggak ada nyalon-nyalon lurah, enggak ada nyalon-nyalon bupati, enggak ada. Ini semua pure donasi dari teman-teman, saya bilang gitu. Karena ada satu RT yang benar-benar keuangannya tuh di bawah kan. Waktu satu RT keuangannya di bawah, ya udah kita kasih semua rata gitu kan.
satu RT. Gitu waktu itu. Nah ini Feris yang masak nih ya. Oh, ini saya masak, saya bagiin warga sekitar. Gitu. Wow. Kurang apa lagi Feris, masih muda, pengusaha, bisa masak. Widih, bahagia Bisa sekali. masak. Oke. Ya silakan teman-teman yang mau bertanya. Silakan dibuka line pertanyaannya. Sifatnya saya ini nggak ngajarin loh Pak. Sifatnya saya cerita yang dimana yang kita lakuin gitu. Bukan kita ngajarin atau gimana. Sifatnya kita benar-benar cerita dan yang sifatnya ya sama-sama belajar lah. Nggak ada yang lebih baik atau nggak ada gitu. Oke. Ya kita lanjut lagi nih Feris. Ya. Tadi udah ya, harapan dan motivasi untuk pelaku bisnis lainnya di tengah pandemi seperti apa? Orang-orang yang mungkin dalam kondisi mentok, nggak ngerti gimana, mungkin banyak yang mengurangi karyawannya atau sudah terancam gulung tikar, gimana motivasi bagi pelaku usaha lainnya? Contoh ya, ini teknis dulu aja. Teknis dulu. Contoh kami pribadi kan di Pati kan ada kredit truk gitu kan. Terus di kondisi seperti ini kan jalan juga pasti susah kan, logistik dan lain sebagainya. Kita ajuin restruktur, bisa kok reschedule. Contoh kalau orang kan pasti bisnismen kan ada utang dan lain sebagainya, itu bisa kok di reschedule. Itu secara teknis ya, secara teknis untuk mengurangin bagaimana kita berat, kita bisa reschedule. Gitu, reschedule loan dan lain sebagainya. Kalau memang udah kita bisnis dan barang kita nggak keserap lagi, ya stop produksi, lockdown. Gitu. Jadi teknis-teknis kayak gitu, hal yang simpel-simpel tapi benar-benar berdampak. Contoh mie keripik saya udah nggak produksi loh Pak. Saya hanya menghabiskan production yang sebelum pandemi, ya. Itu aja itu mungkin berapa truk ya? Karena waktu itu saya pikir nggak ada corona, jadi saya lagi gede-gedein ekspansi kan. Gitu. Jadi ya sekarang kita tahu, ya kita putuskan stop production. Gitu. Kalau bisnisnya dia menggunakan produksi, ya aku pribadi sih saya stop. Kalau bisnisnya jualan rumah juga, ya saya juga nggak ada orang kerja juga, saya stop juga. Gitu kan. Balik lagi di sektor apa? Kalau yang di dalam sektor growth-nya di pandemi bisa growth, ya kita tetap jalankan. Tapi kalau di dalam sektornya dia potential loser, ya kita stop. Mesti realistis juga. Udah tahu badai salju kita mesti keluar, ya nggak bener lah. Gitu. Oke. Di bisnis juga. Berarti memang di tengah kondisi seperti ini, nggak semua aspek atau bidang yang bisa kita kembangkan gitu ya. Kira-kira dari misalnya orang yang mau memulai usaha di tengah kondisi seperti ini yang belum jelas sampai kapan, kira-kira saran yang tepat itu memulai bisnis di bidang apa sih? Entah makanan, entah pakaian. Pakaian udah jelas enggak? Pakaian udah jelas enggak? Sekarang kita work from home. Emang mau pakai baju bagus-bagus? Orang udah nggak ada yang ngedate, nggak ada yang jalan, nggak ada yang nge-mall. Emang pakai baju bagus-bagus? Ini bisnis di bidang fashion udah pasti KO. Sampai Dior aja buat masker, bayangin. Tetap ya masker Dior harganya sedikit ya. Ya, makanya menurutku kalau saya pribadi di sini saya lagi senang ngembangin di bidang makanan sih. Gitu. Oh gitu. Jadi kita mau itu dulu karena baik lagi ya.
saya juga senang bisnis makanan. Jadi untuk saya pribadi sih menyarankan makanan gitu. Nanti kita mau jualan frozen food juga dan lain sebagainya gitu kan. Ke pengembangannya gitu. Terus kita mau supply daging sapi sampai ke rumah gitu kan. Jadi orang nggak usah pergi ke pasar, nggak usah pergi ke swalayan, kita mau antar sampai rumah. Wow. Sekarang Pani kan udah mulai jualan itu kan, udah mulai jualan ayam ungkep, ikan bakar dan lain sebagainya. Ya saya tarik aja modal dari Pikripik, sebagian saya alokasikan untuk pengembangan-pengembangan yang sifatnya ke pangan gitu kan. Ya, ini Gitu. mungkin jadi masuk juga nih bagi teman-teman yang mau usaha bisnis. Service delivery itu memang sangat terbuka sekali ya dan sangat open sekali ya. Sangat open sekali. Peluang usaha juga. Kita kan takut keluar, takut ke pasar, takut beli Iya. apa. Jadi orang tuh sangat dibantu sekali dan banyak juga demand-nya ya. Banyak. Saya monitor contoh, saya monitor Fanny gitu ya. Sejak dia jualan sampai sekarang, dia nggak pernah kok tiap hari nggak ada order. Ya kan? Walaupun ya contoh kalau di sektor makanan, dia jualan ikan gitu ya, ikan bakar itu ya. Walaupun cuma 5 kilo, 3 kilo, tapi tetap selalu ada. Gitu. Jadi saranku sih bisnis pangan sampai sekarang masih demand-nya besar. Itu dia tanpa Grab Gojek loh. Tanpa Grab Gojek loh. Hanya pakai Facebook, Instagram, WhatsApp, udah gitu doang. Itu doang, hal simpel-simpel aja. Itu kita belum ada niat gedein atau apa, cuman ya mengisi waktu di saat WFH. Dan ternyata makanannya enak dan bisa diterima gitu kan. Gitu. Jual quality lah, jual quality. Wah, ada namanya Pak Jatmiko Toto. Ini dulu teman saya di bisnis MLM. Saya sebagai mantan fashion totally ambruk di saat pandemi. Ya, jelas kan? Kalau fashion udah pastilah berat sekali. Dulu saya punya temen waktu sebelum pandemi itu dia bisa jualan fashion itu sehari 20 juta Pak, 30 juta. Wow. Sekarang 500.000 itu udah luar biasa. Karena dia kan pakai baju, dia kan cewek, dia kan cakep kan, jadi bajunya bagus, dia modelnya dia sendiri dan lain sebagainya. Itu bisa jualan 20 juta, 30 juta sehari. Sekarang 500.000 juga totally berat itu. Iya. Jadi sarannya selain makanan ada lagi? Selain makanan ya alat kesehatan kali ya. Alat kesehatan. Alat kesehatan. Contohnya? Jual masker? Jual termometer? Ya, asal bisa cari B2B-nya aja. Okay. Kalau mau besar kan B2B kan. Yeah. Contoh nih, saya lagi menyarankan adik saya gitu ya. Untuk bener buat makanan, tapi marketnya tuh korporasi. Jadi sekali pesen, contoh 50 paket, 100 paket, bukan satu-satu gitu loh. Memang sih nggak lebih susah, tapi kan tingkat handicapnya susah, pasti ya dapetnya juga pasti lebih bagus lah. Kalau mau yang gampang-gampang ya nggak ada, bisnis itu nggak ada yang gampang-gampang. Nggak ada yang enak-enakan terus bisnisnya grow, nggak ada. Gitu. Sama sekali nggak ada. Apalagi kita perintis kan, masih startup. Beda sama yang blue chip itu ya, yang sudah punya susunan korporasi yang kuat ya beda. Iya. Oke, mungkin kita punya waktu 5-10 menit lagi. Kira-kira dari teman-teman yang join, ada pertanyaan lagi buat Ferry Sardianto tentang pembahasan tetap produktif di tengah pandemi. Siapa lagi? Atau memberikan saran juga boleh. Ya, sifatnya kita belajar sama-sama, tidak ada yang menggurui, tidak ada yang tidak ada yang lebih baik, semuanya masih belajar sama-sama. Ya, itu sih paling. Oke, Feris, planning ke depannya apa nih setelah pandemi?
yang mau dilakukan apa? Terutama Wah, dalam setelah menjalankan usaha. Strategi apa yang disiapkan? sudah pasti kalau setelah pandemi ini kita mau lari lah langsung. Kita Lari. mau lari. Lari bisnisnya maksudnya. Lari. Gimana cara? Kalau aku pribadi sih banyakin bisnis unit ya. Banyakin bisnis unit yang tentunya yang inline dengan usaha kita. Contoh, kalau kita punya bisnis pangan atau makanan. Kalau kita jualan sendiri sama jualan berlima beda nggak? Beda. Tentunya jualan berlima risikonya lebih besar, tapi kan duplikasinya kan lebih banyak juga. Omsetnya kan lebih banyak juga. Jadi setelah nanti corona, mudah-mudahan saya bisa scale up banyakin bisnis unit gitu. Itu sih harapanku sih itu. Cara memperbanyak bisnis unitnya kayak gimana? Cara memperbanyak bisnis unitnya ya ada dua hal menurutku. Yang pertama, kita kembangin sendiri. Kita kembangin sendiri. Company kita kembangin sendiri. Yang kedua, kita cari partner untuk kembangin itu. Oke. Ya, contoh, kalau kita jual keripik sendiri, ya kita kan bisa aja. Tapi kalau kita cari partner untuk kembangin sama-sama, ya bisa aja juga. Partnernya berapa? Angkanya ya sesuai dengan targetnya orang kan masing-masing gitu kan. Sebenarnya sebelum corona saya udah siapin 100 toko. Oh. Gitu. Kita udah mulai coba pitching. Contoh Iron Mall kan ini udah masuk kayak gitu kan. Contoh All Fresh buah juga kita udah masuk. Tahu kan All Fresh total buah. Terus Kemcik kita udah masuk. Kemcik, tahu kan Kemcik? Dan ya beberapa beberapa partner kita sudah mulai coba jalankan. Tapi karena corona ya pasti orang lebih susah gitu kan untuk mengembangkan bisnis. Ya jadi target saya setelah nanti habis corona ya saya akan ngebanyakin bisnis unit. Entah itu dari kita sendiri atau partner kita, banyakin aja jaringan kita, perpanjangan tangan kita gitu kan. Iya. Gitu. Sekarang gini, bisnis bisa grow karena apa sih? Gitu. Cara banyak ekspor. Karena contoh kopi kenangan. Kopi kenangan kenapa gede? Karena cabangnya banyak. Terakhir yang masuk Facebook tuh 1,6 triliun investasinya. Wow. Ya Pak Edward orangnya emang hebat sih. Saya pernah 2 kali ketemu mentoring sama dia. Baru ketemuannya saya ditanya, Fer, bisnismu kira-kira bisa omset 1 T nggak? Kalau nggak bisa, nggak usah jalankan. Itu doang. Kebayang nggak sih? Itu baru ketemu face to face. Kan aku diundang ke outletnya dia, Lewis and Carroll, yang di Kebayoran kan. Yang kopi kenangan up lah. Baru ketemu aja, ngobrol sebentar, saya langsung ditanya, Fer, ya Pak, kira-kira nih bisnismu bisa nggak omset 1 T? Saya pikir, gede banget ya, saya bilang, gila, saya bilang, bisa aja sih Pak. Yakin ya kamu? Pokoknya saya cuma dikasih, kalau bisnis kuncinya ya, kalau omsetnya nggak bisa besar, 1 T gitu ya, nggak usah jalanin katanya. Itu yang punya kopi kenangan. Itu ngomong saya gitu. Jadi memang dia kasih gambaran, wah, dan saya lihat pertumbuhannya bagus banget sih. Saya ditunjukin waktu dia baru pertama jalanin, sampai dapat fundraising 8 juta dolar. Setelah dapat fundraising 1 tahun itu loh, 1 tahun loh, bayangin. Saat dia udah kembangin, maju, kan cepet pesat banget kan. Dia dapat fundraising 20 juta dolar. Terus sekarang 100 berapa dolar gitu kan. 120 juta berapa ya? Pokoknya udah 1, berapa T Facebook yang masuk.
Ya, jadi memang sih saya melihat ya poinnya mereka, kenapa mereka bisa besar, visinya besar sekali Pak, visinya gede banget. Memang kalau kita nggak punya visi gede banget, udahlah berat lah mau jalanin bisnis. Ini ada pertanyaan dari Pak Meyer. Jika memungkinkan, bisa nggak Feris buat networking ke investor untuk para pemula bisnis? Jadi Feris bisa bantuin nggak misalnya orang-orang yang lain yang mau mulai bisnis, mengenalkan atau memberikan link kepada investor yang lain? Memungkinkan nggak kira-kira? Harus gimana sih? Memungkinkan. Yang penting dia punya bisnis udah proven dulu, nanti kita bisa bantu lah. Gitu. Itu syaratnya ya. Ya Harus proven dulu. kalau proven itu trennya growth. Kalau trennya nggak usah gitulah, keripik saya belum diinvest kok. Nggak usah jauh-jauh. Bottom Kita punya line-nya apa? Bottom line-nya apa nih provennya? Bottom line-nya. Kalau kita di bisnis yang bukan digital, mesti ada growth-nya. 1 tahun 2 tahun ada growth-nya, kita bisa mengajukan investasi gitu. Dan kebanyakan dari sisi saya sih investasinya sih kebanyakan sih revenue sharing ya, revenue sharing dengan beberapa fund orang-orang yang punya kapasitas keuangan lebih besar. Oke. Ya Pak Mayer, kalau mau kita invest aja. Kalau bisnisnya proven, saya masuk juga nggak apa-apa. Banyak deh bisnisnya. Gitu kan. Nanti saya sama teman-teman, yang penting bisnisnya growth, kita masuk. Gitu. Pesawat. Asal bisnis, kalau bisnisnya arahnya growth, kita juga bisa masuk asal di level-level masih fundingnya kecil ya. Kalau funding besar ya kita nggak mampu. Gitu. Tapi yang paling penting sih menurutku sih ada di dalam membangun startup itu ada 3 Pak. Ada 3 karakter bisnis, 3 karakter people yang harus di dalam bisnis itu. Kalau kita sudah punya hustler, hipster, sama hacker. Saat kita di dalam satu company ada 3 itu, pasti bisnisnya maju. Hustler itu orang yang jago presentasi, visinya besar, bisa tampil, itu hustler. Hacker itu orang yang membuat produk, orang yang production. Hipster itu orang yang punya keahlian seninya kuat, sehingga dia bisa menambah nilai-nilai tambah dari produk tersebut. Nah, kalau di dalam satu company ada 3 orang itu, udah pasti growth. Ya. Gitu. Pentingnya aspek itu ya. Ya. Oke. Ini tampaknya banyak sekali yang join lagi. Padahal saya mau akhiri ini. Gimana dong ini? Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman, seputar dunia usaha kepada sang ahlinya? Enggak lah, sama-sama belajar. Beberapa perusahaan besar, Pak. Saya kan kenal, contoh saya kan kenal dengan yang punya Teh Botol Sosro. Halo? Yang punya McD Indonesia, yang punya McDonald juga. Saya kan kenal kan. Beberapa kita pernah kerjasama jualan keripik lah dengan timnya mereka. Saya sering ngobrol sama mereka, ya kan. Dan beberapa kalau bisnisnya sudah cukup proven, itu nggak perlu invest, Pak. Orang yang akan cari ya. Satu itu, yang kedua, karena kalau bisnis bagus, ngapain kita mesti jual? Invest itu kan bisnisnya dijual, Pak. Kalau kita punya sistem investmentnya delusi saham, berarti saham kita berkurang. Ngapain kalau bisnis kita bagus, kita mesti jual saham. Dan ada orang lain masuk yang belum tentu kita nggak tahu karakternya. Oke. Gitu. Jadi, kalau aku pribadi sih, mesti benar-benar nggak mau, karena founder itu penting ya. Jadi, dia masuk sebagai apa dulu nih? Investment, founder, atau gimana? Gitu. Kan ada banyak
ada banyak metode investment kan, gitu. Hmm. Yes, menarik nih Feris. Kalau saya bisa konklusi dari pembicaraan kita di awal itu, eh, harus ada strategi yang jelas ya. Di tengah kondisi pandemi seperti ini, nggak semua sektor usaha itu bisa kita jalankan. Buktinya dari pariwisata, fashion, entertainment, itu benar-benar seakan-akan tertutup pintunya ya. Tidak bisa melakukan usaha di bidang yang lain seperti makanan atau alat kesehatan dan lain-lain itu yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang supaya kita tetap produktif gitu Feris ya. Pentingnya juga kita punya networking, investor, dan tentunya dengan modal kita bisa dipercayai. Jujur gitu ya. Kita jualan produk yang dilihat itu adalah foundernya. Kalau foundernya bisa dipercaya, investor akan percaya gitu ya. Dan itu berkaitan juga dengan cara kita menjual, kelangsungan hidup usaha kita juga. Betul ya? Ya. Nah, kira-kira apalagi nih Feris yang bisa ditambahkan bagi pelaku usaha yang lain di tengah kondisi seperti ini supaya tetap semangat? Tadi udah Kalau berikan ini ada strateginya, membuka unit-unit yang baru. Ada lagi yang lain sebelum kita akhiri? Itu ada pertanyaan dari Bapak Toto ya. Bagaimana Ya. merintis apa tuh? Apa Pak? Wira swasta. Wira swasta dengan budget Merintis minim. Wira swasta dengan budget minim sesudah pandemi. sesudah pandemi. Kalau saya pribadi sih begini. Sebagai pembisnis itu modal itu bukan satu masalah. Sebagai seorang pebisnis atau entrepreneur ya, entrepreneur itu nggak boleh alasannya modal, intinya. Pasal 1 ya, entrepreneur nggak boleh alasan masalah modal. Contoh, Om Moses ngomong ke saya, bro, saya punya satu produk, ya, berambang, bener nggak? Contoh berambang, bawang merah, bawang putih. Contoh bawang merah, bawang putih, saya punya market bro. Contoh saya punya market, ngambil di saya 1 ton gitu. 1 ton, saya perlu modal 1 juta. Ya udah, tapi uang saya kok cuma berapa? 500.000. Berarti kan kurang modalnya kan? 500.000 kan? Kan bisa aja nawarin ke saya, Fer, bantuin dong, support saya 500.000. Benefitnya apa kan gitu kan? Ya udah dihubungin aja benefitnya, win-win solution. Poinnya kan gitu. Simpelnya kan gitu. Modal bukan masalah utama ya. Bukan. Kalau modal bukan masalah utama, justru modal itu challenge kita untuk membuat satu pelatihan membangun kepercayaan orang. Gitu. Contoh, Om Moses jualan bawang merah, bawang putih, sudah punya market, contoh masuklah ke Kemcik gitu, contoh ya, Kemcik beli gitu ya. Ternyata Kemcik beli dan Om Moses nggak punya modal buat working capitalnya, membeli belanja modalnya. Datanglah ke Feris, seperti saya tadi bilang, saya perlu modal 1 juta Fer, terus saya cuma ada segini, 500.000, tambahinlah 500.000. Nah 500.000 itu kan kita ngomong nih, gimana win-win solutionnya? Kan mesti cari sampai ketemu. Dengan modal 1 juta, Om Moses bisa untung 200.000. Oke. Ya kan? Kan bisa aja 200.000-nya itu dibagi-bagi. Bener kan? Betul. Ya, konsep simpelnya sih seperti itu. Menjawab pertanyaan Pak Toto, setelah pandemi mau mulai bisnis,
Ya yang penting sudah punya konsep yang jelas aja. Setelah punya konsep yang jelas, contoh Pak Toto punya modal seadanya, ya udah menjalankan dengan seadanya dulu. Setelah menjalankan dengan seadanya, bisa ada trennya growth, ya udah baru kita pikirin pengembangan kan. Jangan langsung awal-awal langsung berpikirnya gede-gedean, ya nggak mungkin lah, nggak ada lah kayak gitu. Mestinya kita memulainya dengan stepnya tuh step by step gitu. Ya, ya kayak orang lah, masa langsung lari kan, berangkang dulu, rembet-rembet, jalan, naik sepeda gitu kan. Sama menurutku sih, setauku ya, kan banyak juga yang lebih senior di bisnis itu ya. Mereka juga mulainya dari hal-hal yang kecil-kecil lah. Nggak ada yang langsung gede itu, nggak ada. Gitu Pak Toto, kalau dari saya. Oke. Semoga Pak Toto terpuaskan dengan jawaban dari Feris ya. Pak Toto ini orangnya Oke, semangat banget, Pak. Semangat ya? Semangat. Gimana Saya pernah dia? semangat banget orangnya. Wah, on fire banget. Apa aja dikerjain. Ya. Nah, itu modal juga itu. Harus on Itu fire. aset. Aset ya. Ya, aset tak Feris terwujud. juga tipikal Feris nih yang saya tahu, dia orangnya nggak gampang menyerah, tahan banting, terus selalu mencari inovasi-inovasi. Dia akan terus cari sesuatu yang bisa mengembangkan usahanya, mengembangkan dirinya, segala macam. Dan yang saya lihat dari Feris itu adalah dia tulus, orangnya baik, dan humble. Itu adalah resep yang luar biasa. Oke, mungkin karena masalah waktu kita juga udah overtime. Luar biasa loh, udah 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menit. 1 jam 45 menit. Mungkin teman-teman juga masih banyak pertanyaan seputar dunia usaha, tetap produktif. Bisa langsung DM ke Feris, bisa tanya apa saja, bisa minta kontaknya bagi yang belum punya kontaknya, bisa DM ke Instagramnya di Feris Ardianto. Atau juga bagi teman-teman yang butuh counseling, butuh konsultasi seputar spiritual atau apa, we are so welcome you to serve you, to listening your problem. Bisa datang ke Instagram kita di @gkarihope. Nah, nanti tim kita akan langsung langsung menghubungi teman-teman semuanya untuk mensupport dalam doa, dalam memberikan bantuan secara spiritual. Oke, Feris, thank you for your time. Sukses buat Kairos Land, Pikripik, PT Kabut Nusantara. Semangat terus di tengah kondisi pandemi seperti ini. Kita berdoa biar ini cepat berlalu. Kita segera pulih, bangsa kita juga bisa menghandle krisis yang ada dari segi ekonomi paling penting, dan juga segera selesai wabah ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Sampai lanjutan yang kedua ini ya. Ini baru sekarang nih ada lanjutan waktu karena seru sekali. Terima kasih untuk antusiasnya. God bless you all. Selamat. Ya, terima kasih Pak Toto. Terima kasih yang udah join. Terima kasih semuanya. God bless you. Thank you, Feris. Thank you. Siapa?